Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Perkenalkan nama saya Aaron Febrian Sulu, NIM 24651-2007, jurusan akuntansi, prodi akuntansi manajerial. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pencatatan jurnal hingga penyusunan laporan keuangan pada PT Kledang Plywood. Pada jurnal penjualan, di sini mencatat seluruh penjualan secara kredit. Contoh pertama, pada tanggal 3, PT Kledang Plywood menjual secara kredit pada PT Budi Kencana. Jadi kita mencatat pada debit, piutang dagang 660 juta, kredit PPN keluaran 60 juta, dan hasil penjualan 600 juta. Kemudian kita total semuanya, lalu kita rekap. Selanjutnya pada jurnal pembelian, sini juga mencatat pembelian secara kredit. Contohnya pada tanggal 11, PT Kledang Plywood membeli dari CV Garuda Mas, itu persediaan bahan bakar pelumas. Kita catat pada debit sebesar 3.900.000 dan PPN 390.000. Lalu pada kredit utang dagang sebesar 4.290.000. Pada jurnal penerimaan kas juga di sini kita mencatat penerimaan kas baik penerimaan pembayaran faktur maupun penjualan secara tunai. Di sini pada tanggal 1 kita menerima pembayaran faktur dari PT Budi Kencana. Kita mencatat pada debit kas sebesar 159.500.000 dan juga kredit pada piutang dagang dengan nominal yang sama. Lanjut pada jurnal pengeluaran kas. Pada jurnal pengeluaran kas, di sini kita mencatat pembayaran kas pembelian secara kredit maupun pembelian secara tunai. Nah, di sini pada tanggal 2, kita melakukan pembayaran atas pembelian solar dari CV Garuda Mas Samarinda. Kita mencatat pada debit utang dagang 12 juta dan kredit pada kas 12 juta. Selanjutnya pada buku pembantu piutang. Pada buku pembantu piutang ini kita mencatat setiap piutang yang dimiliki oleh PT Kledang Plywood. Di sini juga kita mencatat setiap pelunasan yang ada. Lanjut ada juga buku pembantu utang. Di sini juga mencatat seluruh utang yang dimiliki oleh PT Kledang Plywood dan juga ada pelunasannya. Selanjutnya pada jurnal pemakaian bahan. Pada jurnal pemakaian bahan ini mencatat setiap pemakaian bahan. Di tanggal 1 di sini yaitu ada pemakaian kayu log untuk proses produksi. Di sini kita mencatat pada persediaan kredit yaitu persediaan bahan baku sebesar 1.500.000.000 dan pada biaya debit kita mencatat di seksi persiapan barang dalam proses biaya bahan baku dengan nominal yang sama. Lalu pada buku pembantu biaya di sini kita mencatat setiap pemakaian biaya secara rinci. Sini seperti ada biaya bahan bakar, biaya bahan pelumas sesuai dengan kode tempat biaya dan kode jenis biaya. Dan juga data ini akan digunakan untuk pembuatan rekapitulasi dan alokasi biaya per pabrik dan juga laporan biaya. Ini pada buku besar. Nah, buku besar juga sini kita rinci setiap akunnya. Contohnya di sini ada buku rekening kas. Nah, untuk nominal buku kas ini sebesar 5 miliar kita dapat dari total kas di jurnal penerimaan kas. Lalu pada jurnal pengeluaran kas juga ada total 8 miliar. Tentunya pada nota saldo. Nota saldo ini nominalnya kita peroleh dari buku besar. Tentunya jurnal memorial. Jurnal memorial ini atau jurnal penyesuaian. Contohnya di tanggal 1 ada persediaan produk dalam proses awal. Kita catat di debit untuk menjadi biaya-biaya. Selanjutnya pada rekapitulasi ini. Nah, pada rekapitulasi biaya dan alokasi biaya per pabrik ini, untuk data ini kita dapat dari buku pembantu biaya. Di sini kita catat lalu kita alokasikan biaya tersebut ke setiap seksi. Lalu ini nanti akan dicatat ke jurnal memorial juga. Selanjutnya pada neraca lajur. Nah, neraca lajur ini ada beberapa kolom yaitu neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, rugi laba dan juga neraca. Pada kolom neraca saldo ini nominalnya kita dapat dari sheet neraca saldo.
Lalu pada kolom penyesuaian, kita juga dapat dari jurnal memorial. Selanjutnya, neraca saldo setelah disesuaikan ini diperoleh dari hasil perhitungan neraca saldo dan penyesuaian. Contohnya, jika debit ketemu kredit, maka dikurangkan. Atau jika debit debit ketemu debit, maka ditambah, ataupun kredit ketemu kredit ditambah. Selanjutnya pada rugi laba, di sini nominalnya kita masukkan dari kode 4 hingga 6. Selanjutnya pada neraca itu dari kode 1 hingga kode 3. Pada laporan biaya persiapan ini, pertama kita mengisi pada data produksinya terlebih dahulu. Selanjutnya kita membuat biaya yang dibebankan seksi persiapan. Ada biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya melakukan perhitungan biaya. Lalu ini ada rumus perhitungan produk ekuivalen. Selanjutnya pada laporan biaya penyelesaian. Ini sama seperti laporan biaya persiapan, hanya saja yang membedakan di bagian sininya, karena untuk nominal ini diperoleh dari laporan biaya persiapan. Selanjutnya pada laporan laba rugi. Nah, pada laporan laba rugi ini, kita akan mencari laba bersihnya juga. Di sini ada pertama itu untuk mencari total potongan penjualan, untuk mencari penjualan bersih, lalu mencari harga pokok penjualan untuk mendapatkan laba kotor penjualan, lalu dikurangi oleh biaya operasional dan pendapatan dan biaya di luar usaha untuk memperoleh laba bersih sebelum pajak. Selanjutnya pada laporan laba ditahan ini nominal diperoleh dari neraca lajur dan juga laporan laba rugi. Selanjutnya pada laporan posisi keuangan ini ada aktiva dan juga pasiva. Pada aktiva ini ada akun-akun aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Dan juga pada pasiva ini ada utang dan modal. Lalu nominal di total hingga balance. Selanjutnya pada jurnal penutup. Nah, pada jurnal penutup ini yaitu menutup akun-akun dari nomor rekening 4 hingga 6. Oke, mungkin segitu saja penyampaian saya kali ini. Kalau ada banyak kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.